Halo semuanya badminton lovers dimanapun kalian berada, jumpa kembali dengan Kindo Sport. Apa kabar hari ini ya? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas mengenai beberapa senar yang harganya merakyat sekali, murah meriah sekali ya. Senar-senar badminton yang harganya ramah di kantong buat yang kantongnya lagi tipis-tipisnya, terus senar raketnya putus ya bisa coba alternatif raket-raket yang murah meriah seperti ini. Nah, akan kita lihat seperti apa perbandingannya ya. Sebenarnya ada banyak merek lain ya, tapi nggak semuanya kita bahas. Masih teman-teman bisa cari, ada merek-merek lain yang di harga yang mirip-mirip ya. Harganya murah-murah ini ya, intinya murah lah, bisa kalian googling. Harganya nggak sampai 50.000, jauh dari 50 bahkan ya, murah sekali. Ini ada 4 nih, kebetulan ada 4. Yang di sini adalah Haiqua Super Micro 66, kemudian RS Super Micro 66, kemudian di sini ada Power Ice 66, Power SDK 66. Kalau ini sih, ini agak beda sendiri sih ya. Ini 0,68, nggak apple to apple kalau kita banding. Ini ada Apak Elite 3 ya, ya nggak apa-apa lah. Yang 3 ini 0,66 semuanya ya. Jadi kalau kita perbandingkan ya cukup seimbang ya, sebanding apple to apple. Nah, raket-raket senar-senar ini mereka pasti punya spesifikasi masing-masing ya. Kita lihat satu-satu mungkin ya. Kalau sesuai spesifikasi sih sama-sama panjangnya ya, 10 meter ini contohnya, 10 meter yang Super Micro, yang Haiqua juga 10 meter. Yang Power S ini 33 feet ya, sama sih 33 feet. 33 feet itu artinya ya 10 meter ya. Nah, ini ya. Kemudian yang ini enggak di, oh ini ada nih 10 meter. Oke ya, ini panjangnya semua 10 meter. Tapi gini ya, berdasarkan pengalaman, ini rasanya nggak 10 meter murni ya. Kurang beberapa senti, karena ketika dianyam di raket itu berbeda dengan dengan senar-senar yang mahal, yang semacam Yonex Lining yang memang harganya mahal ya. Itu kalau kita anyam dia sampai full ke atas gitu. Kalau ini pasti kurang, biasanya sih kurang ketika dianyam ya. Tapi ketika di senar ya cukup untuk satu raket. Cuman saya merasa memang nggak pernah ngukur pastinya, tapi ketika dianyam di raket itu dia kurang dari 10 meter rasanya. Mungkin 9 meteran sekian ya, kurang sedikit. Nah itu, jadi kalian kalau nganyam raket yang senarnya seperti ini, nah ini ya, jangan sampai yang senar vertikalnya jangan full yang sebelahnya, tapi disisain berapa, karena nanti nggak sampai, kalau ditarik dari tengah nanti nggak nyampe. Ya ini ya. Kemudian spesifikasinya kita perbandingkan ya. Tapi gini, senar dengan merek beda ini kalau kita bandingkan speknya seperti ini, sepertinya kurang fair ya. Secara standar pasti mereka punya klaim pengukuran sendiri, mungkin metode pengukurannya juga sendiri, standarisasi level atau skalanya juga beda. Jadi kita sebenarnya nggak bisa membandingkan berapa-berapanya ya. Contoh ini adalah senar RS, RR itu apa ya, Repulsion mungkin ya, 8 gitu kan. Ketika kita bandingkan dengan di Haiqua ini, misalkan Repulsionnya ini ada 2 gambar 9 ya, 9 dari 12. Tapi kan kita nggak tahu ini 8 itu skalanya 10 atau berapa gitu. Jadi nggak bisa dibandingkan angka ke angka ya. Tapi mungkin bisa kita ambil perbandingannya itu, dia baik di sisi apanya gitu ya. Contoh untuk Super Micro ini yang Haiqua, dia bagus di power sama durability-nya nih ya. Jadi awet dan powernya dapat gitu ya. Tapi di RS ini durability-nya juga lumayan bagus lah, 8 ya. Dari mungkin ini skalanya 10, kalau ini skalanya 12 ya, hampir sama lah ya. Kemudian di Power S ini durability-nya ini mungkin 7 kali ya, 7 enggak juga sih, hampir sama sepertinya, hampir sama ya. Tapi yang Power S ini dia bagus di repulsion power sama
tiganya ini ya, kontrol shock absorption dan heating soundnya ya. Mungkin yang bisa kita lihat seperti itu gitu. Ini juga bagus di shock absorptionnya, tapi kita nggak bisa perbandingkan satu sama lain gitu. Nah untuk yang APAC ini sendiri ini beda ya, memang beda sendiri. Speknya kayaknya aman ya, ini kurvanya seimbang sih, kontrol, akurasi, power, aggressive, speed gitu. Ya seperti ini aja, kurvanya udah lain dengan APAC dengan ini Power S ya. Kontrol ini shock absorption, kelihatan nggak? Shock absorption susah banget. Ini accurate udah beda ya. Powernya di sini, ini repulsion power, nah, beda-beda ya, ini nggak bisa kita bandingkan, tapi kita bahas masing-masing aja ya. Yang RS deh, yang RS ini dia bagus di repulsionnya, durability sama kontrolnya lumayan lah, nggak bagus sampai skala full barnya, nggak full, tapi dia akan lebih bagus di sini daripada ini apa ya, S itu ya, shock absorption mungkin ya. F ini saya F yang F ini nggak ketahuan ini apa ini. Ya oke ya, seperti itulah. Jadi memang dia klaimnya yang ditekankan ini durability-nya atau keawetannya, extra powernya, sama energi gitu ya. Kira-kira seperti itulah. Tapi bedanya ini 30 lbs ya. Yang RS ini maksimumnya dia klaim hanya sampai 30 lbs, sementara kalau Haikua itu bisa sampai 36 lbs. Yang Haikua ini bilangnya adalah max performance. Nah ini nih kayak gini tuh kadang ya penting juga ya keterangan-keterangan, karena kalau kayak gini kita nggak tahu ya, tapi ini ada keterangan di sininya sih. Jadi ini untuk memaksimalkan performance ya. Ya keterangannya sih new development player yang mempunyai performance yang tinggi ya. Oke ya, jadi bisa meningkatkan repulsion power dan high quality nanofilament. Berarti ininya ya, bahannya itu dia klaim menggunakan bahan yang high quality, tapi harganya kok murah ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Kalau yang ini sama sih, ini untuk high performance string ya, high quality microfiber gitu ya, tapi bahannya beda rasanya ya. Kemudian core-nya dibungkus dengan dengan dua ini ya, sepertinya dua lapis ya, dua lapis high quality microfiber ya. Jadi untuk enhance control ya, untuk kontrolnya. Kemudian hasilnya bisa mendapatkan performance yang excellent, mendapatkan power dan durability-nya juga bagus. Jadi key-nya 3 ya. Kalau yang RS ini dia bilang maksimum durability, keawetannya cukup bagus gitu ya. Meskipun nggak maksimum, ini kalau barnya di sini ya 10 atau 8 sih maksimal ini. Kemudian kontrolnya juga akurat, sama performance-nya juga bagus gitu ya, powernya gitu. Oke ya, mungkin yang shock absorption-nya ini yang jadi catatan ya. Berarti shock absorption itu tolakan terhadap getaran ya, berarti ya, artinya kira-kira ya, berarti kurang bagus dia ya. Tapi kontrol power sama durability-nya dapat. Bahannya dari microfiber bagian intinya, kemudian bagian luarnya itu microfiber juga ya, kemudian coatingnya ini ya, nano coating ya, lapisan coatingnya ya, lapisan pelapis paling luar berarti ya. Ya ini seperti ini ya RS ya, tebalnya 0,66 mili, panjangnya 10 meter. Tapi saya merasa nggak nyampe 10 meter sih kalau dianyam. Nah yang Haikua ini dia kalau klaim dia yang paling kelihatan keunggulan dari Super Micro adalah maksimum tensionnya bisa sampai 36 lbs gitu. Memang tadi kita ini coba ditarik di 30 lbs masih oke sih memang senar ini. Sama ya, 0,66 mili 10 meter. Kemudian beberapa hal di sini dia bagus di shock absorptionnya ya, beda dengan yang RS tadi, dia shock absorptionnya kurang bagus, tapi ini lebih bagus. Kemudian
power, durability nya cukup oke di sini, tapi kontrolnya dia agak berkurang. Kalau di sini kontrolnya masih sama dengan durability dan power. Kalau di Haikua ini agak berkurang sedikit. Hard hitting soundnya cukup lah ya. Ya, ternyata Haikua ini manufacturernya di Jepang ya, dan standarnya menggunakan Haikua Group USA ya, mengikuti Haikua USA ya. Saya kira ini merek lokal, ternyata kalau melihat ini sih Haikua Group USA di Los Angeles ya. Artinya ini perusahaan yang sebenarnya dari Amerika ya, tapi ada lokal di Indonesia, Haikua Sport Indonesia. Hal lain sih ya, ini lebih ke repulsion powernya ya. Jadi yang ditekankan itu powernya, durability-nya juga cukup lumayan lah ya. Tapi ini sekali lagi nggak bisa dibandingkan apple to apple gini ya, apalagi dengan raket senar yang mahal juga. Nah, kalau bahannya beda dengan RS tadi, core-nya menggunakan multifilamen, outernya atau kulitnya ini ya menggunakan nano nylon multifilamen, kemudian bagian coating luarnya itu, lapisan terluarnya itu menggunakan sintetik nanofiber. Ya memang beda sih. Ini ada dua senar, yang ini adalah Haikua. Ini rasanya kalau saya bandingkan Haikua dan ini RS, yang ini RS itu lebih halus kayaknya ya. Secara ini ya, permukaan ya. Kalau Haikua ada teksturnya gitu sih. Tapi ini sama-sama ini ya, ketika dipegang itu nggak selembut senar-senar yang mahal, agak-agak kaku gitu sih teksturnya gitu ya. Ini ditarik 30 lbs nih yang Haikua nih ya, kuat ya, sampai 30 lbs mah nggak ada masalah. Ini kalau ini tarikannya memang agak direndahin, ini 27 ya. Suaranya kayaknya lumayan bagusan yang Haikua sih. Apa cuma ini saya aja ya, sugesti saya ya, apa karena tarikan tinggi kali ya. Ya tapi mirip lah, senar ini harganya sama kok, harganya mirip kok. Jadi ya apa yang didapatkan kurang lebih ya nggak jauh beda seharusnya ya. Ada yang Power S ini paling minim informasinya. Dia cuman bilang gini, Power S badminton string UK Limited, dari UK mungkin ya, DG66 badminton string. Ini simple banget ya, beda dengan contoh ini lumayan lah. Ini banyak banget informasinya. Ini cukup minimalis. Ketebalannya sama ya, 0,66 mili. Jadi high performance ya, durable string ya, mirip-mirip ya. Dia klaimnya performance-nya bagus dan durable, keawetannya bagus. Menggunakan microfiber. Oke, center core-nya menggunakan multifilamen, microfibernya sebagai ininya tadi outernya. Kemudian ya, jadi tekstur yang unik ini akan mendeliver respon yang superior ya, yang menghasilkan high repulsion power dan control. Ini ya, core-nya synthetic fiber. Kalau di sini tulisannya multifilamen, iya ya. Di sini synthetic fiber, braidednya ini juga synthetic fiber. Jadi kesimpulannya sepertinya tiga senar ini bahannya beda-beda ya. Kalau melihat dari spesifikasinya sepertinya rasanya beda-beda bahannya ini. Mereka punya resep bahan yang berbeda. Ya, artinya mungkin akan menghasilkan feel yang berbeda ya. Tapi harganya mirip-mirip. Yang Apax, Apax ini yang dikedepankan dia durability, long life, sama aja ya, durability, long life itu ya. Hex rebound sama low elongation, apa ini ya. Minim sekali informasinya, tapi ini memang ini ya, tebal ya, 0,68. Ini sebenarnya ada yang tipis juga sih. Oke, nggak banyak sih yang bisa saya bahas raket ini, senar ini. Sepertinya cukup ya, waktunya udah panjang. Jadi ini kembali lagi ke pilihan masing-masing. Tidak ada dari 4 ini yang paling bagus yang mana.
adanya adalah yang paling cocok jika kalian coba, karena masing-masing orang punya feel yang berbeda-beda. Bisa jadi ini di tangan saya enak, misalkan di tangan kalian kurang enak, atau kebalikannya ini kurang enak di saya, di tangan kalian kurang enak. Ya itu wajar terjadi ya, karena di sini kita nggak bisa yang paling bagus itu apa, tapi yang paling cocok biasanya. Memang kebutuhan orang-orang berbeda ya, raket senar itu beda-beda, cocoknya beda-beda. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Apabila ada yang kurang mohon dikoreksi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.